Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Bunda Tiara. Hari ini kita akan membahas tentang tema 3, subtema 1. Sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Adab berdoa, tangan di atas, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke teman-teman, kita akan membahas tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 tentang benda di sekitar kita. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Nah, teman-teman, cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas juga tidak bisa ditimbang, maka dia tidak bisa dikatakan benda. Nah, kamu telah membaca wacana tentang benda. Sekarang teman-teman bisa mengamati gambar yang ada di halaman 4 buku paket kalian. Silahkan teman-teman lingkari pada gambar yang bukan termasuk benda. Silahkan teman-teman ingat kembali ciri-ciri benda ya, supaya teman-teman bisa mengerjakan soal di halaman 4. Nah, sekarang kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Silahkan perhatikan benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Nah, sifat fisik benda itu contohnya adalah warnanya, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, sifat benda yang pertama kita bahas adalah ukuran. Benda yang ada di sekitar kita pasti mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Teman-teman bisa melihat gambar-gambar benda yang ada di layar handphone teman-teman ya. Nah, sifat benda yang kedua adalah bentuk. Benda-benda di sekitar kita itu mempunyai beragam bentuk. Coba teman-teman perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada yang bulat, ada yang segitiga, dan ada yang persegi. Macam-macam bukan bentuk-bentuk bendanya? Nah, sifat benda yang ketiga adalah warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini ya. Ada yang berwarna ungu, biru, abu-abu, kuning, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, silahkan teman-teman buka buku paketnya di halaman 6 tentang mengelompokkan benda. Di situ, teman-teman silahkan perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Nah, teman-teman boleh mengelompokkannya berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Bunda Tiara beri contoh ya. Untuk kelompok 1, pengelompokan berdasarkan warna. Benda berwarna putih, contohnya papan tulis. Nanti teman-teman silakan dilanjutkan. Untuk kelompok 2, benda yang berbentuk lingkaran, contohnya adalah bola. Untuk kelompok yang ketiga, benda berukuran besar, contohnya adalah rak buku. Nanti teman-teman silakan lanjutkan ya. Nah, masih di halaman yang sama, teman-teman silakan kerjakan yang berupa tabel. Nah, di situ ada tabel, teman-teman hanya tinggal melanjutkan mengisi kekosongannya saja ya. Bisa dilihat dari review penjelasan Bunda Tiara sebelumnya.
Nah, teman-teman, Bunda Tiara ingin bertanya, apakah teman-teman pernah melihat benda-benda di bawah ini? Ada penggaris, ada pengukur baju, meteran, dan lain sebagainya. Nah, benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu untuk alat ukur. Nah, setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini, yaitu alat ukurnya adalah sebuah penggaris. Nah, pada penggaris satuan yang dipakai adalah sentimeter. Nanti kita cari tahu lagi ya satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Oke teman-teman, mungkin materi hari ini cukup sampai di sini ya. Silakan teman-teman kerjakan tugasnya. Kurang lebihnya Bunda Tiara mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bunda Tiara akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.